Cemilan tempe pedas selain jadi cemilan tempe pedas ini cocok juga jadi lauk loh teman-teman. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Domiko Channel. Yuk langsung saja kita bikin cemilan tempe pedasnya yuk. Dan ini dia bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat camilan tempenya. Untuk bumbunya bawang merah 3 siung, bawang putih 2 siung. Ini kemudian kita haluskan ya teman-teman. Bahan lainnya 1 butir telur, kemudian tepung terigu, tepung beras, cabai merah yang sudah kita iris-iris sebanyak 10 buah. Dan kita siapkan 1 buah tempe. Tempenya kemudian kita parut dengan menggunakan parutan keju. Nah, 1 buah tempenya ini beratnya 300 gram ya teman-teman. Tempe kita parut. Pengerjaannya lebih simpel ya teman-teman, jadi nggak repot untuk mengulek-uleknya. Dengan kita parut seperti ini juga, tempe tidak perlu lagi kita haluskan. Cukup dengan kita parut dengan menggunakan parutan keju ini. Nah teman, ini semuanya sudah selesai kita parut dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini langsung kita tuang ke dalam wadah untuk memudahkan kita mencampurnya dengan bahan-bahan lainnya. Oke, 1 butir telur kita tambahkan ke dalam tempe yang sudah kita parut, lalu kita aduk-aduk hingga tercampur dengan merata. Setelah tercampur dengan merata, ini kemudian kita tambahkan bumbu yang sudah kita haluskan. Nah teman-teman, bumbu yang kita haluskan ini kemudian kita larutkan dulu dengan sedikit air. Ini tujuannya supaya bumbunya tidak menggumpal-gumpal ya teman-teman. Dengan cara seperti ini juga bumbunya lebih mudah kita campurkan ke dalam tempe yang sudah kita parut. Nah ini kemudian kita aduk-aduk kembali ya teman-teman hingga tercampur dengan merata. Oke, lanjut kita masukkan juga cabai yang sudah kita potong halus-halus. Yang kurang suka dengan biji cabai boleh menghaluskan cabainya terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian baru dicampurkan ke dalam tempe yang sudah kita parut. Nah setelah tercampur dengan merata, kita tambahkan garam setengah sendok teh. Kemudian penambah rasa Royco setengah sendok teh. Lalu kita aduk-aduk hingga tercampur dengan merata. Pastikan bumbunya tidak ada yang menggumpal ya teman-teman, supaya rasanya nanti sama merata. Setelah tercampur dengan merata, kemudian kita tambahkan tepung beras sebanyak 4 sendok makan dulu ya teman-teman. Tepung kita tambahkan secara bertahap, ini untuk menentukan tingkat kepadatan adonannya, jadi nanti supaya tidak terlalu keras ya teman-teman. Oke, ini lalu kita aduk-aduk hingga tepungnya menyatu dengan tempe yang sudah kita campurkan dengan bumbu ya teman-teman. Teman-teman, adonannya masih lembek, ini kita tambahkan lagi tepung berasnya ya teman-teman, 1 sendok makan lagi. Dan kita tambahkan juga tepung terigu sebanyak 2 sendok makan. Nah berikutnya lanjut kita aduk-aduk kembali. Lalu kita aduk-aduk ya teman-teman, pastikan tidak ada tepung yang menggumpal supaya nanti hasilnya benar-benar lembut. Oke, berikutnya kita tuang air sebanyak 100 ml, kita tuang sedikit demi sedikit. Lanjut kita aduk-aduk lagi. Teman-teman, setelah air yang kita tambahkan sudah meresap semua, lanjut kita tambahkan lagi airnya sedikit demi sedikit, lalu diaduk-aduk begitu seterusnya hingga airnya habis. Kita tuang semuanya ya teman-teman. Nah teman-teman, ini air sudah kita tuang semuanya. Untuk adonan yang kita dapatkan di sini tidak encer ya teman-teman, juga tidak terlalu padat banget, kira-kira seperti ini loh. Oke, ini dia adonan sudah selesai kita bikin, langsung saja kita masak ya teman-teman. Kita panaskan minyak untuk menggoreng. Oke teman-teman, kita coba cek minyaknya sudah panas atau belum. Kita coba goreng sedikit ya teman-teman. Nah, dan ini sudah langsung berbuih-buih, artinya minyak sudah panas. Langsung saja kita goreng adonannya ya teman-teman. Untuk adonan yang saya goreng di sini takarannya setengah sendok makan. Teman-teman, untuk memudahkan kita menuang adonan ke dalam wajan, sendok makan kita celup dengan minyak ya teman-teman. Ini supaya adonannya tidak lengket di sendok makannya.
Jadi untuk memudahkan kita menuang adonan ke dalam wajan. Adonan yang kita taruh ke dalam wajan dikasih jarak supaya tidak saling menempel. Nah teman-teman, jika minyak dalam sendok makannya sudah habis, kita celupkan lagi ke dalam minyak supaya adonan tidak lengket lagi. Oke, lakukan hal yang berulang jika minyak dalam sendoknya sudah habis. Oke. Nah setelah kita masukkan adonan ke dalam wajan, kemudian adonannya ini kita diamkan, jangan keburu dibalik. Ini tujuannya supaya terbentuk kulitnya dan kokoh. Untuk menggoreng camilan tempe pedasnya, kita gunakan api yang sedang cenderung besar. Setelah kita diamkan, kulitnya sudah terbentuk dan juga sudah agak kokoh. Sekarang ini kita balikkan ya teman-teman. Setelah kita balikkan, kita diamkan kembali. Ini bertujuan supaya camilan tempenya garing merata. Oke, setelah kita diamkan, ini kemudian kita bolak-balik lagi ya teman-teman hingga warnanya kuning keemasan. Nah ini warnanya sudah kuning keemasan, artinya camilan sudah matang. Langsung saja kita angkat semuanya. Lanjut sisa adonan, setelah ini langsung kita goreng ya teman-teman. Kita celupkan lagi sendok makannya, lalu kita goreng kembali. Teman-teman, untuk ukuran camilan tempenya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Dengan takaran setengah sendok makan yang saya bikin di sini, ukurannya lumayan ya teman-teman. Namun jika ingin ukurannya lebih kecil lagi, teman-teman boleh kurangi takaran adonan yang digoreng, oke? Nah, makin kecil ukuran camilan tempe yang kita goreng, makin banyak potongan camilan tempe yang kita dapatkan dan sebaliknya. Sama seperti sebelumnya, adonan yang sudah kita masukkan ke dalam wajan kita diamkan, jangan keburu dibalik. Nah, jika sudah kering baru kita balikkan ya teman-teman. Karena adonan kalau langsung keburu dibalik bisa-bisa dia hancur loh. Camilan tempe yang sudah kering ditanda dengan warnanya sudah kuning keemasan. Jika ingin lebih garing lagi, boleh teman-teman menggorengnya sedikit lebih gelap lagi ya teman-teman. Dan ini dia camilan tempenya sudah matang semuanya. Nah teman-teman, boleh kita hidangkan dengan saus tomat atau mayonaise atau saus sambal juga. Nah seperti ini hasilnya teman-teman. Langsung aja kita icip-icip. Ini lembut banget loh teman-teman dalamnya. Rasanya enak banget. Selain tempe ini jadi camilan, tempe ini juga cocok jadi lauk ya teman-teman. Oh ya teman-teman, camilan tempe ini juga mengenyangkan loh. Jadi cocok juga jadi bekal, oke? Nah teman-teman, dari olahan tempe juga dengan tambahan sederhana lainnya sudah jadi camilan yang enak, murah meriah.